Padahal ya ketika Inzaghi datang ke Inter dari Lazio, saat itu Inzaghi dikenal sebagai pelatih yang ultra ofensif ya. Pelatih muda yang kerap ceroboh, lebih memikirkan serangan dibandingkan lini pertahanan. Dan itu agak terbukti ya, agak terlihat di awal kepemimpinannya bersama Inter. Saat itu Inter sering banget kebobolan lewat serangan Bali. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Tetapi sebelumnya, gue ingin mengucapkan terima kasih nih, yaitu kepada Interisti 20 dan Bonpieri ya, yang sudah memberikan dukungan melalui transfer YouTube sebesar 20 juta euro. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat terus untuk kalian berdua dan juga keluarga. Oh ya teman-teman, untuk giveaway tebak skor Inter lawan Arsenal akan gue umumkan di minggu depan ya. Mohon bersabar, silakan pantau terus YouTube gue @cekinggita. Oke deh, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini teman-teman. Data fakta menarik yang pertama, kemenangan melawan Arsenal ini memberikan Inter bonus sebesar 2,1 juta euro. Wah, lumayan banget. Sehingga kalau di total-total sampai dengan matchday keempat, Inter sudah mengumpulkan uang sebesar 7 juta euro atau seharga pembelian Jan Bisek. Aduh, harganya Jan Bisek bisa langsung lunas teman-teman hanya dengan 4 pertandingan Liga Champions musim ini. Nah, untuk rinciannya, pertandingan Manchester City lawan Inter, ini kan hasilnya seri ya. Inter mendapatkan 700.000 euro saja. Lalu kemudian untuk 3 pertandingan lainnya, yaitu melawan Red Star, Young Boys, dan Arsenal, ini kan ketiganya Inter menang ya, masing-masing mendapatkan 2,1 juta. Nah, itu kalau di total semuanya mencapai 7 juta. Ini berarti teman-teman, penampilan apik Bisek di partai lawan Arsenal membawa Inter bisa melunasi dirinya sendiri. Lalu kemudian lanjut data fakta berikutnya lagi. Kemenangan melawan Arsenal Kamis dini hari yang lalu adalah kemenangan ke-8 Inter pasca kekalahan di Derby della Madonnina. Nah, setelah Inter kalah di derby, di 9 pertandingan berikutnya Inter tidak terkalahkan sama sekali. Total Inter meraih 8 kemenangan, 1 kali seri, yaitu ketika melawan Juventus, dan 6 kali clean sheet teman-teman, luar biasa. Sejauh ini Inter berarti sudah menundukkan Udinese, kemudian Red Star, Torino, Roma, Young Boys, lalu seri melawan Juventus, dan berikutnya mengalahkan Empoli, Venezia, dan juga Arsenal. Wah, ini Inzaghi sudah berhasil membawa Inter pada performa terbaiknya. Lalu kemudian data fakta menarik yang berikutnya lagi. Dengan clean sheet di partai melawan Arsenal, ternyata teman-teman, bila membandingkan Inter dengan tim-tim lainnya di Liga Champions ya, semenjak Inzaghi menukangi Inter, yaitu musim 2021-2022, Inter adalah tim dengan catatan clean sheet terbanyak di Liga Champions, yaitu clean sheet sebanyak 19 kali dari 33 laga, alias 58% pertandingannya Inzaghi bersama Inter di Liga Champions berakhir tanpa kebobolan. Sangar banget teman-teman. Padahal ya ketika Inzaghi datang ke Inter dari Lazio, saat itu Inzaghi dikenal sebagai pelatih yang ultra ofensif ya. Pelatih muda yang kerap ceroboh, lebih memikirkan serangan dibandingkan lini pertahanan. Dan itu agak terbukti ya, agak terlihat di awal kepemimpinannya bersama Inter. Saat itu Inter sering banget kebobolan lewat serangan Bali. Ternyata sekarang luar biasa ya, catatan defense-nya di Liga Champions luar biasa banget, 19 clean sheet dari 33 pertandingan. Nah, yang menariknya lagi, dari 19 kali clean sheet di Liga Champions, 8 diantaranya dipersembahkan oleh Jan Sommer, teman-teman. Sejauh ini, Jan Sommer sudah 11 kali membela Inter ya di Liga Champions dan clean sheet 8 kali. Luar biasa. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan golnya ke gawang Arsenal, kini Hakan Çalhanoğlu sudah mencetak 30 gol bersama Inter di semua kompetisi. Anjir, gak berasa 30 gol bersama Inter teman-teman. Nah, menarik ya teman-teman, bila mengacu pada periode kedatangan Hakan Çalhanoğlu di Inter ya, yaitu sejak 2021-2022, sama seperti ketika Inzaghi datang ke Inter. Nah, di antara gelandang-gelandang Serie A lainnya, cuma Lorenzo Pellegrini yang mencetak gol lebih banyak dibandingkan Hakan Çalhanoğlu, yaitu sebanyak
sebanyak 32 gol, alias 2 gol lebih banyak dibandingkan Hakan. Wah, ini luar biasa juga, berarti terhitung 2021-2022, Hakan Calhanoglu adalah gelandang tersubur nomor 2 di Serie A. Ini sih seharusnya ya menurut gua di akhir musim nanti Calhanoglu bisa ngejar Pellegrini sih. Pellegrini kan sering banget cedera. Lalu kemudian yang berikutnya lagi dari Jan Bisek teman-teman, yang tampil sungguh luar biasa ya di partai lawan Arsenal. Ternyata kemarin di Giuseppe Meazza hadir pelatih tim nasional Jerman teman-teman. Nagelsmann datang secara khusus ya untuk memantau Jan Bisek dan juga Kai Havertz. Nah, ini banyak media yang mengatakan bahwa pemanggilan Jan Bisek ke tim nasional Jerman akan semakin dekat. Di partai lawan Arsenal, Jan Bisek selama 90 menit membuat 64 sentuhan, 10 kali clearances, 4 kali menang duel udara teman-teman, kemudian 3 kali dilanggar, dan ada satu momen block shot yang sangat krusial ya. Saat itu Havertz di kotak penalti dapat momen untuk ancang-ancang nge-shoot bola tanpa diganggu sama sekali. Untungnya masih mampu diblok. Akan tetapi teman-teman, ngomong-ngomong soal penampilan apik Bisek di partai lawan Arsenal dan juga kemajuan pesat ya yang dia tunjukkan selama membela Inter, sebetulnya kalau gua pribadi, gua sangat memaklumi penampilan inkonsisten dari Bisek dan pemain-pemain muda lainnya. Menurut gua penyakit pemain muda ya memang inkonsisten, dan itu sangat gua maklumi, sangat gua maafkan. Kenapa gua bilang begitu teman-teman? Ya karena memang pemain muda dimanapun di seluruh dunia penyakit utamanya adalah inkonsisten. Yang sebetulnya penyebab utamanya adalah mereka jarang bermain rutin. Jadi bisa aja tuh ketika dimainkan tiba-tiba mainnya bagus banget, terus kemudian absen sekian lama, dan ketika dimainkan lagi tiba-tiba jeblok banget, anyep banget. Nah, hal inilah yang juga dialami oleh Jan Bisek dan pemain muda kita lainnya ya, seperti Fratesi. Bisa tuh tiba-tiba penampilan mereka anyep banget. Contohnya kalau Bisek kan tampil jelek tuh di partai lawan Venezia kemarin, lalu kemudian di partai lawan Genoa dia bahkan blunder 2 kali. Sedangkan untuk Fratesi tampil sangat jelek di partai lawan Juventus. Akan tetapi di beberapa kesempatan lainnya kita bisa melihat ya bagaimana Jan Bisek dan Fratesi tampil sangat bagus. Nah, untuk Jan Bisek menunjukkannya di partai lawan Arsenal ini. Nah, kalau bagi gua pribadi teman-teman, hal yang perlu dilihat dari pemain muda adalah ketika mereka bermain bagus, itu sebagus apa sih performanya? Apakah sudah selevel? Apakah kualitasnya sudah sesuai dengan yang Inter harapkan? Apakah kualitas mereka ketika bermain bagus itu levelnya sudah sesuai dengan kapasitas Inter? Sudah cocok untuk membela tim sebesar Inter? Dalam hal ini teman-teman, Jan Bisek dan Fratesi memang masih sering inkonsisten ya. Mainnya bisa tiba-tiba jelek banget. Akan tetapi ketika mereka berdua sedang on fire ya, sedang bermain bagus, menurut gua level yang mereka perlihatkan sudah sesuai dengan kapasitas Inter. Baik Jan Bisek maupun Fratesi ketika mereka bermain bagus bisa membuat kita semua berdecak kagum, bisa membuat kita merasa bahwa wah, ini akan jadi masa depan Inter nih. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa Bisek dan Fratesi punya potensi yang sesuai dengan levelnya Inter. Ketika mereka sudah berada di titik top form, mereka sudah bisa bersaing ya dengan pemain-pemain lainnya untuk memperebutkan posisi starter menjadi pemain utama di skuad Inter. Akan tetapi sayangnya teman-teman, menurut gua beda ceritanya dengan Aslani ya. Selama 3 tahun dia membela Inter, ya ampun, ketika dia main jelek ya udahlah, jeleknya memang kayak gitu ya. Akan tetapi sayangnya sejauh ini gua tidak ingat kapan terakhir kali Aslani tampil bagus yang membuat gua berdecak kagum. Sama halnya ketika gua kagum dengan Jan Bisek dan juga Fratesi. Walaupun di sisi lain gua tidak menyaksikan sama sekali ya potensi yang ada dalam diri Aslani. Dia selalu tampil bagus bersama tim nasional Albania, lalu di klub sebelumnya bersama Empoli dia juga tampil bagus. Akan tetapi sayangnya ketika dia membela Inter ya, ketika tampil untuk Inter, gue bener-bener gak ingat di pertandingan mana Aslani tampil luar biasa ya, yang membuat kita semua berdecak kagum. Nah, hal inilah teman-teman yang membuat gue merasa ya sudahlah, Aslani lebih baik di musim depan dilepas aja. Lalu kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, ngomong-ngomong soal pemain muda, gue punya kabar yang luar biasa ya terkait pemain muda kita. Jadi sebetulnya cerita yang paling luar biasa bukanlah tentang kita menang atas Arsenal dengan menyimpan 6 pemain utama, bukan yang itu. Dan juga bukan tentang Jan Bisek, Hakan Calhanoglu, Dumfries atau siapapun itu yang tampil baik di partai lawan Arsenal. Menurut gua cerita paling penting, cerita paling utama di Liga Champions Matchday keempat yang ini adalah penampilan luar biasa dari pemain-pemain muda kita di Inter Primavera.
Ternyata teman-teman, Inter Primavera di matchday keempat ini mengalahkan anak-anak muda Arsenal 4-1. Dan kemenangan 4 gol ini bukan untuk yang pertama kalinya teman-teman di Liga Champions musim ini. Sebelumnya mereka juga menang 4 gol atas City dan juga 4 gol atas Red Star. Saat ini Inter Primavera yang berada di bawah asuhan pelatih yang baru ya, penggantinya Cifu, yaitu Zanceta, berada di puncak klasemen Eropa teman-teman. Inter Primavera terbang sangat tinggi. Ini kalau gue lihat-lihat pemain Primavera yang tampil baik sejauh ini ada Coci, Topalovic, lalu ada Bernd Branch yang memang bagus banget, ada De Pieri dan juga De La Mora. Nah, gue berharap pemain-pemain ini di masa depan bukan cuma sekedar menjadi plus Valenza ya, bukan cuma sekedar menjadi penyeimbang neraca keuangan kita. Semoga di antara pemain-pemain Primavera kita di musim ini yang memang tampil luar biasa bisa menjadi bagian dari skuad senior ya, skuad utama kita di masa depan seperti halnya Di Marco. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Hakan Calhanoglu teman-teman. Dia ditanya oleh jurnalis, bagaimana pendapat Anda tentang tendangan penalti tadi? Lalu Calhanoglu menjawab begini. Semoga bisa terus seperti ini. Saya tidak ingin gagal. Saya melihat ke arah kiper hingga detik terakhir, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah ada rahasia dari tendangan penalti Anda? Lalu Hakan Calhanoglu menjawab, saya tidak tahu apakah ini merupakan rahasianya atau tidak. Tetapi di sesi latihan, saya selalu bilang kepada kiper ke arah mana saya menendang bola, hanya untuk melihat apakah mereka bisa menahannya atau tidak. Seringkali mereka tidak bisa menahannya. Latihan harus selalu dicoba dan harus selalu sempurna. Oh gitu, ternyata cara latihan tendangan penaltinya Calhanoglu teman-teman. Jadi dia bilang ya ke kiper ya, gue mau nendang ke kanan. Lalu kemudian dia nendang ke kanan sekencang-kencangnya ya, untuk memastikan apakah kiper bisa menahan tendangan tersebut atau tidak. Nah, Lautaro apa nggak mau latihan yang sama ya? Kemudian berikutnya lagi ada interview dengan Jan Bisek teman-teman. Dia ditanya tentang jalannya pertandingan. Jan Bisek bilang begini, kami telah berinvestasi banyak dalam pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang sulit dan kami harus berjuang. Kami senang dengan 3 poin hari ini. Akan tetapi sebetulnya saya mengalami beberapa masalah hari ini, tetapi itu bukan alasan. Saya ingin bermain apapun yang terjadi. Kami bermain dengan solid dan semua orang senang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, memangnya hari ini Anda mengalami masalah apa? Lalu Jan Bisek menjawab, saya sebetulnya merasakan nyeri pada tulang rusuk di akhir pekan ini. Belum sepenuhnya pulih, tetapi tidak ada alasan. Kadang-kadang Anda harus bermain dengan rasa sakit. Pelatih juga sudah bertanya apakah saya bisa melanjutkan atau tidak, dan saya menjawab saya bisa meneruskannya sampai menit akhir pertandingan. Gokil, itu jawaban dari seorang pemain bermental juara ya teman-teman. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang kritik yang sedang Anda alami di akhir-akhir ini? Kemudian Bisek menjawab, saya tidak merasa ada banyak pertandingan di mana saya bermain buruk. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan kritik-kritik itu, seakan saya bermain buruk di semua pertandingan. Ketika pelatih menurunkan saya akan kembali memberikan yang terbaik. Hari ini berjalan baik dan saya senang. Ini gokil juga jawaban Jan Bisek teman-teman. Kalau dilihat dari statement-statementnya, ini menunjukkan bahwa dia adalah pemain dengan mental yang luar biasa. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.